Mau 12-12 bukannya naik, omsetnya malah turun 50%. Terus harus ngapain nih? Jadi gini, belum lama gue nemu ada salah satu klien di MEA, di mana klien kita yang satu ini ketika kita urusin nih omsetnya tumbuh, terus begitu pas kita udah berhenti, dia lanjutin, malah lama jebret hancur. Dan terus sekarang kontennya bingung, wah ini gimana nih? Udah mau 12-12, terus omsetnya bukannya naik malah turun 50%. Padahal logikanya harusnya ini bagus gitu kan. Nah di video kali ini gue mau bahas. Jadi kalau kalian nih ada yang ngalamin udah mau campaign, lagi mau gede, atau gini, mungkin kejadian nih orang lain 12-12 naik, lu 12-12 drop. Harus ngapain? Yuk kita bahas. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru nonton, jangan lupa lu buat klik subscribe dan lu aktifin loncengnya, notifikasinya ya. Oke, yuk kita mulai. Jadi gini, ya seperti tadi yang udah gue bahas, ada kejadian kayak gitu. Si ownernya sampai sempat nanya sih, ini memang kalian tuh bisa ya naikin turun omset tinggal kayak ada tombolnya tuk gitu, naik, tuk turun. Dalam hati, kalau bisa enak banget anjir, gue udah jadi orang paling kaya di Indonesia kayaknya ya. Sini yang mau kaya sama gue tekan tombolnya, lu naik. Lu udahan sama gue tekan tombolnya, lu turun gitu. Nah, tapi kan faktanya nggak bisa kayak gitu ya, betul nggak? Nah, terus kenapa kejadian kayak gini gitu ya? Kenapa kejadian kayak gini? Ya, jadi sebenarnya buat kalian jualan online, kalian harus ngerti dulu basicnya. Jualan online itu simple sebenarnya, nggak beda jauh lah sama jualan offline. Atau malah lebih susah jualan online ya? Kasih tau gue dong, menurut kalian susah online atau susah offline? Tulis di komen ya. Jadi gini, kenapa gue bilang simple? Karena gini, semua tuh bisa diukur gitu ya. Lu udah punya toko lu terpercaya nggak gitu ya? Kalau toko lu terpercaya, nah langkah kedua adalah lu punya traffic. Traffic lu dari mana aja nih source-nya? Benar nggak? Source-nya kan misal dari, kalau source e-commerce zaman sekarang tuh ada 5 ya. Ada konten, ada live, ada ShopTab, ada apa tuh namanya, ada ads, ada affiliate. Mirip-mirip lah, Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, sama aja gitu ya. Nah, terus itu ngomongin source. Nah, kalau udah source, trafficnya banyak apa enggak? Kedua, konversinya. Orang mau beli apa kagak? Udah, gitu doang. Jadi gue bilang kan sama orangnya, sebenarnya ini kan cuma traffic konversi gitu kan, simple banget. Nah, coba kita cekin kan, kita bukain datanya ini, kita liatin, kita bantu analisain gitu kan. Meskipun sebenarnya ya ini kita udah nggak usah ngerjain sih, kan lu udah beres ya. Masa gue harus ngerjain mati ya, lu nyebokin kerjaan tim internal lu gitu kan, bener nggak? Itu kan tim internal lu yang ngerjain, bener nggak? Suruh lah mereka yang mikir. Kalau mereka nggak bisa mikir, berarti kan emang salah gitu ya. Kan mereka nggak bisa mikir ya. Lanjut. Nah terus udah gitu dilihat kan, nah ternyata begitu kita lihat masalahnya semuanya trafficnya turun, konversinya turun gitu kan. Terus dia bilang, kita udah ikutin caranya, kenapa nggak bisa kayak gini? Gue balikin dong, bentar, gue kasih caranya. Ketika tim gue pantengin jalan, ketika tim gue kagak pantengin kagak jalan. Berarti artinya eksekusinya bener nggak? Ya kan, contoh gini lah, lo bayangin misalnya kita tuh lagi bikin kelas masak gitu ya. Kita kelas masak di mana tim gue bantu ini, lu mau masak nasi goreng, oke, bawangnya segini ya, terus udah gitu apalagi, oh minyaknya segini ya, nasinya segini, dagingnya segini, lu ukur gramasi semua, terus apinya harus segini, lu aduk-aduk lah, contohnya kayak gitu ya. Ketika dipantengin hasilnya bagus, ketika tidak dipantengin berarti kan ada standar-standar yang dilewat, bener nggak? Misalnya kayak tim internalnya mungkin garamnya harusnya sesendok, dia kasih 2 sendok, kurang asin kata dia. Nasinya segimana dia kurangin dan hasilnya kacau balau, bener nggak? Nah, maka dari itu memang ini yang gue bilang dulu nih. Ketika kalian jualan online, kadang tuh banyak seller tuh gue sering ketemu kayak banyak seller tuh gini, gue pengen gue pengen itu, ya udah kasih tahu caranya, nanti kita bisa kerja sendiri. Bentar dulu guys, bukan cuma cara lo yang lo butuh, tapi kemampuan eksekusinya segimana jagonya. Gitu ya. Nah, makin kemampuan eksekusi itu makin bagus, semakinlah lu makin jago. Belum lama gue pernah sempat baca satu artikel. Jadi ceritanya simpel. Lu tau Tesla sama Elon Musk kan? Yang bikin mobil listrik ya. Jadi di tahun berapa si Tesla itu ngebuka cara bikin mobil listrik ke perusahaan mobil lain. Padahal dia duluan kan. Dikasih tuh
dikasih ke BMW segala macam. Wah, di mana banyak industri otomotif senang. Wah, dia bisa bikin, kita juga bisa bikin. Waktu itu kalau nggak salah BMW ceritanya. Dan makanya BMW banyak punya mobil listrik tuh. Hasil-hasil mobil listrik BMW juga bagus gara-gara hasil-hasilnya si Tesla. Gitu kan. Logikanya sebenarnya dipikir kayak, Mas goblok apa? Kok lu kasih sih semua rahasianya ke situ gitu kan. Nah, sebenarnya yang Elon Musk lakuin itu kesannya kayak bego, tapi ternyata di belakangnya itu untung banget buat Tesla. Kenapa? Karena ketika teknologinya seperti ini dibikin, Tesla udah tahu dulu buat bikin kayak gini, lu perlu bikin baterai kayak gini dan gue juaranya. Yang artinya kan buat bikin mobil listrik tuh butuh infrastruktur banyak, butuh apa tuh charging station segala macam. Kita kalau Tesla doang, Tesla yang harus keluar duit semua. Sekarang dibagi sama yang lain dan mereka nanti butuh part dari si Tesla. Yang ujung-ujungnya Tesla cuan. Dan di situ Tesla ngebuktiin kalau bukan caranya, eksekusinya. Lu bisa kagak? Lu ngerti, lu kagak bisa eksekusi, sama aja jeblok. Lu kagak ngerti, lu bahkan gak mulai. Tapi ketika lu ngerti dan lu butuh eksekutor yang bagus, dan disitulah dia masuk. Gitu ya. Nah, jadi moral of the story gitu ya, moral ceritanya apa ya, sama nih. Kan kayak tadi ya, tim gue ngasih tahu, ngajarin, udah gitu, dia nggak bisa eksekusi, ya salahnya dong, bener nggak? Nah, terus gimana nih kalau misalnya kalian terjadi kayak gitu? Ya tadi kan gue udah bilang, cuma traffic sama konversi. Nah, lanjut ke insight-nya. Terus harus ngapain? Yang dilakuin adalah langsung kita bedah. Oke, masalah traffic lo adalah karena kita lihat kan, kenapa nih? Dan ketahuan, ada beberapa masalah. Satu, ternyata toko yang satu ini, dia turun gara-gara ketika lagi waktunya momen, produk hero dia hilang. Jadi, kalau lo perhatiin nih ya, misalnya jualan online, itu ada yang namanya produk hero. Produk hero itu apa sih? Produk hero itu produk paling laku lah. Gampang, simpel ya. Dan biasanya kalau di online ini, itu contoh gini, kalian punya omset 100 juta. Kalian punya barang 20. Logikanya 100 juta bagi 20. Artinya kan satu barang kejual 5 juta. Itu harapan yang tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena realnya dari 100 juta, itu nggak mungkin, lu punya barang 20 nih, nggak mungkin 20 yang laku. Paling banyak, itu ada paretonya. Paling banyak 20%. Jadi dari 20, paling banyak yang laku cuma 4. Coba deh lu cek. Bener nggak? Di toko lu kayak gitu. Lu punya barang banyak, yang laku dikit. Yang terlaris dikit. Paling 10-20%. Tapi 10-20% ini bisa ngasilin omset 60-80%. Jadi dari 100 juta, 80 juta atau 60 juta datang dari satu produk. Sisanya, receh-receh. Lu bagi dah yang lain. Bayang ya. Nah, makanya produk hero ini krusial banget. Gitu kan, itu bener-bener sumber rezeki lu lah, madu manis lu di situ tuh, di si produk hero itu. Nah, ini habis, masalah dong. Ketika ini habis, ini tuh sebenarnya gini, kalau yang kita yang jago ya, ini bahkan sebenarnya harusnya kalau produk hero mau habis tuh kita udah langsung tahu, kita harus lakuin ABCDE. Di kita aja maksudnya kita udah ngalamin berapa ratus klien, berapa ribu klien gitu, gue udah nggak tahu, bahkan di MEA tuh ngelola berapa omset iklannya nggak tahu udah berapa gitu. Yang gua tahu tuh cuma satu. Kemarin sempat ada, kita diminta report, jadi kita ngitungin ad spend yang kita kelola gitu ya. Ad spend yang kelola di MEA itu sebulan itu miliaran gitu ya, miliaran yang dikelola buat di spend di Shopee gitu loh. Nah, yang kita aja yang udah jago, ketika kalau ada produk hero, itu tuh satu hal yang paling fatal nih, kalau udah produk hero mau habis, udah kayak gitu kan, puyeng dah gitu kan. Nah, tapi ada langkah-langkahnya, ada caranya, ada kayak gimana biar omsetnya nggak drop banget. Karena ketika produk hero habis pasti turun, tapi nggak boleh drop banget gitu loh. Gitu, kita punya SOP-nya. Ya di sana kagak tahu kan, kacau tuh jadinya. Satu. Kedua, udah habis sempat ada lagi, tapi dia kenapa udah ada lagi? Dia tuh berpikir gini, udah rame, ketika lagi kosong, nanti begitu ada lagi juga rame lagi. Enggak kayak gitu, Bambang. Harus disiapkan lagi. Gitu loh. Dan mempersiapkan produk hero ini sesuatu yang memang butuh butuh PR banget gitu kan. Lo tau gak saking ribetnya ya, gue sendiri di MEA ini, kita sempat kemarin tuh lagi mencoba, kita nge-launching satu jasa baru, satu service baru yang namanya yang memang produk launching gitu, yang harapannya satu, begitu kita bikin, kita kasih berbagai treatment buat dalam 1 minggu sampai 1 bulan, itu produk bisa naik terus gitu loh, bisa jadi produk hero gitu ya. Dan ini maksudnya gini, kesannya kayak cuma 1 SKU gampang. Lu cobain, lu praktekin,
Dan gue bakal bilang sama kalian, ini susah. Kenapa? Kalau kagak susah, lu cobain aja deh, lu lihat. Kalau toko kalian ngupload produk, kalian ngupload produk 100-100-100-nya jago, atau kalian harus 20-20-20-nya jago, gue cut topi buat lu. Gue kasih duit deh lu. Gue yang belajar. Masalahnya dari lu ngupload 20, paling satu kan. Artinya kayak, itu tuh ada seningnya, tau gak? Ada seningnya itu bisa dipelajari. Dan kita ngulik itu susah. Gitu kan. Bahkan ketika buat praktek ini aja, gue masih harus turun langsung mantengin setiap prosesnya, nggak boleh kelewat. Gitu kan. Nah, ketika ini udah jalan, tapi kita coba sih ini hasilnya growingnya lebih bagus gitu. Gitu ya. Nah, jadi itu produk kita turun. Udah gitu yang kedua. Karena merasa nih si timnya kan, wah ini ROAS-nya turun. Budget kan turunin. Yang hasil apa? ROAS-nya makin turun, omsetnya makin turun, jualannya makin kagak laku. Dan makin lama masuk ke fase yang makin berat gitu kan. Orderan makin sepi, padahal lagi mau 12-12. Gitu ya. Itu penyebabnya. Terus harus ngapain buat naik? Nah, penasaran kan? Kasih tau nggak ya? Jadi gini, ini tricky, ini agak sulit, ini nggak gampang. Gitu ya, dan ini butuh persiapan yang banyak. Makanya video ini gue bakal cut di sini dulu. Gue pengen tahu, kalian bener-bener pengen tahu apa kagak, lu banjirin komen yang banyak. Nanti kalau banyak gue bikinin gimana caranya. Ini susah, belum tentu pasti untung, tapi bisa selamat. Gitu ya, karena kita sendiri ya dimnya ibaratnya apa ya. Kalau ada klien datang nih, ibaratnya kita perlu meeting khusus buat anjir, ini gimana nih cara nyelamatinnya nih. Ini nggak gampang, ini sulit. Gitu. Servis timnya aja kita belum bikin servis khusus buat naikin toko yang kayak gini. Jadi ini bener-bener butuh mitigasi krisis yang tinggi. Gitu ya. Nah, jadi kalau yang pengen tahu, lu tulis caranya di komen. Buat lu yang lagi ngalamin, mau dibantuin, lu boleh klik linknya, lu boleh ngobrol sama tim kita. Gitu ya, lu bisa like videonya juga, lu bisa kirim ke teman lu yang lagi butuh. Oke?